Beberapa waktu terakhir ini, jagat maya dihebohkan dengan konten yang berisi pembongkaran modus dukun palsu oleh seorang pesulap yang pada akhirnya membuat banyak orang mengaku bahwa dirinya merupakan seorang paranormal yang sakti. Tentu hal ini membuat banyak pendapat bermunculan di tengah masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pendapat mereka dalam menyikapi kemunculan orang-orang ini. Bagi orang yang memang mempercayai hal berbau supranatural, mereka tidak akan heran dengan kemunculan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya seorang paranormal sakti. Tetapi bagi masyarakat yang memang tidak mempercayai hal-hal semacam ini, pikiran atau logika yang mereka gunakan selama ini seperti terkonfirmasi kebenarannya. Lalu bagaimana pandangan spiritualis asli yang memang memiliki ilmu atau kesaktian murni ini dalam melihat fenomena semacam ini? Seorang spiritualis murni, baik yang memiliki ilmu secara alami ataupun ilmu yang secara sungguh-sungguh mereka pelajari, keduanya memiliki kesamaan sifat, yaitu tidak menggebu-gebu atau dalam bahasa Jawa orang ngoyo, dan sederhana dalam kehidupannya. Tentunya sifat dasar atau alami ini sulit dicari di era sekarang ini, era di mana semua orang berlomba-lomba mengejar kesenangan duniawi, di mana orang-orang terkesan haus akan pengakuan dirinya di tengah masyarakat. Mungkin hal ini cukup selaras dengan fenomena yang terjadi saat ini, menjadikan masyarakat saat ini tidak begitu asing dengan beberapa istilah yang ada dalam dunia spiritual. Contohnya adalah kodam, sampai istilah kodam ini digunakan untuk bahan guyonan sehari-hari. Lalu apakah pemirsa tahu apa itu kodam? Kodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia, karena sifatnya yang dapat menjaga manusia. Kodam dikategorikan sebagai jin baik. Biasanya kodam dapat berwujud benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, atau makhluk halus yang sengaja dipanggil. Selain itu, kodam juga dapat berwujud nenek moyang atau generasi pendahulu yang sudah meninggal lalu kembali ke dunia untuk menjaga anak, cucu, dan keluarga. Menurut paham kami, kodam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, tergantung dari cara memperoleh kodam tersebut. Yang pertama, kodam yang diperoleh dengan cara tirakat atau secara sengaja meminta jin untuk mendampinginya. Cara mendapatkan kodam ini biasanya dengan prihatin melek atau tidak tidur di malam hari, puasa, bisa puasa weton, atau puasa di hari-hari yang sudah ditentukan, dan ziarah makam. Dalam proses meminta, energi dan pikirannya positif, akan timbul positif juga. Begitu juga sebaliknya. Tetapi tidak semua orang yang mencari bisa mendapatkan apa yang diharapkan atau yang diminta, karena sekali lagi energi dari si pencari juga ikut berperan dalam seleksi alam. Tentunya dalam proses tirakat banyak sekali gangguan, baik dari gangguan alam, gangguan fisik saat tirakat, dan lain-lain. Hal ini sangat wajar terjadi karena leluhur atau jin yang dimintai perlu menguji kekuatan dan kesungguhan si peminta. Hasil yang didapatkan pun tidak selalu bagus.
Kembali kepada satu hal yang sering kami katakan, bahwa bersinggungan dengan hal gaib tidak ada rumus pasti untuk bisa memperoleh apa yang diinginkan. Semua tergantung pada niat, kesungguhan, dan ilmu tidak pasti itu lagi. Yang jelas, bisa saja tirakat yang dilakukan berhasil, namun jin atau kodam yang diberikan memiliki energi negatif, sehingga bisa berakibat negatif pula bagi si peminta. Setelah memperoleh apa yang diinginkan, yaitu kodam atau jin, mereka bisa secara langsung digunakan. Cara penggunaannya pun berbeda. Ada yang harus melakukan lelaku, ada pula dengan amalan tertentu. Satu aturan wajib saat kita bersinggungan dengan hal gaib, apalagi dengan energi negatif. Kepemilikan kodam ini bisa dianggap oleh bangsa jin sebagai sebuah perjanjian. Karena setelah meminta dan mendapatkannya, si peminta ini harus merawat sesuai dengan permintaan atau perjanjian awal, seperti mencuci pusaka, puasa, atau memberikan sesaji tertentu pada waktu-waktu tertentu pula. Apabila tidak dilaksanakan, ilmu pasti yang selalu terjadi. Mereka akan berbalik menyerang si peminta di kemudian hari. Dan biasanya, untuk kodam pendamping yang didapatkan dengan cara mencari atau meminta dengan lelaku atau tirakat, makhluk atau jin ini berwujud fisik seperti cincin, batu, pusaka, dan pernak-pernik supranatural lainnya. Jenis kodam yang selanjutnya yaitu kodam pendamping yang didapatkan secara alami. Untuk kodam pendamping yang satu ini tidak perlu melalui proses tirakat, meminta, atau dengan sengaja menginginkannya. Tetapi bisa saja sedari mereka berada di kandungan, kodam-kodam ini sudah memilih dan menjaga. Untuk kriteria seperti apa yang bisa mendapatkan kodam secara alami? Sekali lagi, tidak ada ilmu pasti dalam memperolehnya, karena pandangan atau cara memilih kodam-kodam bisa berbeda-beda dan mungkin menyesuaikan kebutuhan orang yang dijaga. Menurut pengalaman kami, ada beberapa jenis kodam didapatkan secara alami berdasarkan bulan kelahiran. Bulan Juli, pengelana, petualang, penjelajah. Bulan Agustus, kodam dari leluhur dan seseorang yang dulunya spiritual bersorban. Bulan September, macan putih, macan loreng, macan kumbang. Bulan Mei, leluhur putri. Bulan April, terah kerajaan dari leluhur, permaisuri, dan abdi dalem. Bulan Maret, pertapa, empu, guru spiritual. Bulan Februari, datuk, pertapa spiritual. Bulan November, ahli spiritual, ahli nujum. Bulan Oktober, kodam leluhur, pertapa, abdi raja, pangeran terah kerajaan. Untuk kodam yang diperoleh secara alami, biasanya tidak berwujud fisik dan tidak memerlukan rumah untuk tinggal, karena kodam pendamping alami itu menyatu dalam diri. Dalam penggunaannya pun bisa sewaktu-waktu dan tidak membutuhkan amalan-amalan lagi. Hanya saja bagi pemilik kodam pendamping ini
yang sudah sadar atau tahu bahwa dia memilikinya. Aktivitas sehari-hari tetap harus diimbangi dengan tirakat, laku, prihatin, seperti puasa, wirid, dan lain-lain. Tetapi sifatnya tidak memaksa, seperti halnya kodam yang diperoleh dengan meminta. Pro kontra, setuju atau tidak setuju, dan percaya atau tidak percaya, sudah menjadi satu hal yang lumrah. Kami hanya menyampaikan apa adanya, sesuai yang kami ketahui.